bersyukur kepada Tuhan supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik ya. Jadi Ibu minta salah satu siswa Litwin pimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, terima kasih Litwin sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengingatkan kita dulu ya. Saat sekarang ini lagi rame ya, lagi rame dibicarakan di lingkungan sekitar kita ya, misalnya di sekolah ya, di lingkungan masyarakat atau keluarga, itu tentang virus corona. Jadi supaya kita terhindar dari virus corona, kita selalu mencuci tangan. Kalau kita bepergian selalu memakai masker dan terhindar dari kerumunan banyak orang supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Anak-anak? Ya. Oke. Materi kita hari ini itu kita belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tapi sebelum kita masuk ke kelangkaan dan kebutuhan manusia, apakah masih ingat materi minggu kemarin anak-anak? Masih. Tentang apa itu? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Iya, anak silakan. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Kalian masih mengingat materi minggu kemarin. Oke, ya. Sekarang kita dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, tujuan kita pelajari pada pagi hari ini itu kita belajar tentang yang pertama, siswa mampu memaknai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menguraikan kebutuhan manusia. Dan tujuan yang ketiga itu siswa mampu menguraikan tindakan, motif dan prinsip ekonomi. Oke ya? Sebelum kita masuk ke materi, coba kalian amati dulu gambar ini. Jelas ya gambarnya Bapak? Jadi layar? Jelas. Sudah bisa lihat ya? Coba kalian amati dulu. Lihat di sini. Coba lihat di gambar nomor ini, gambar nomor 1 ini, misalnya gambar ini. Ada apa saja di dalam gambar ini? Orang-orang, apa lagi? Minyak. Ya, jadi di dalam gambar ini kesimpulan apa yang kalian lihat di gambar ini? Saya Bu. Silakan, no? Mereka sementara mengantri minyak karena takut habis. Mereka sementara mengantri minyak karena apa? Takut habis. Selain takut habis apa lagi? Karena persediaan terbatas. Karena persediaan terbatas. Nah, gambar ini ya, karena mereka sementara mengantri minyak, takut persediaannya terbatas, takut tidak mendapat kebagian ya. Nah, ini yang disebut dengan kelangkaan. Ya. Nah, kalau mereka mengantri minyak takut habis ya. Nah, ini disebut dengan kelangkaan. Kenapa disebut dengan kelangkaan? Karena kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi terbatas, tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Saya kita masuk ke gambar yang berikut. Ini gambar ini ada apa saja di dalam gambar ini?
Jadi gambar ini menunjukkan kebutuhan segala sesuatu yang dipenuhi manusia untuk kelangsungan hidup. Ya, sayang. Oke, kita lanjut ke gambar yang berikut. Sudah jelas gambarnya? Sudah lihat ya? Nah, di dalam gambar ini ada apa saja di dalam gambar ini? Oke, silakan Nak. Ada seseorang yang sementara jual dan beli barang. Sebagian orang sementara menjual beli barang. Masih ada lagi? Hah? Masih ada? Tidak ada lagi kan? Jadi di dalam gambar ini, ya, sebagian orang sementara jual beli barang. Nah, mereka melakukan jual beli barang ini untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi gambar ini menunjukkan tindakan ekonomi. Ya, jadi tindakan ekonomi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa? Oke, kita lanjut yang gambar yang berikut. Baik, silakan. Seseorang sementara belajar. Seseorang sementara belajar. Apakah seseorang sementara belajar itu punya kemauan sendiri atau terpaksa oleh orang lain? Kemauan sendiri. Punya niat sendiri. Nah, gambar ini yang disebut dengan motif ekonomi. Ya, jadi motif ekonomi itu kemauan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan. Sudah, yang berikut. Gambar yang berikut. Seseorang sementara memikirkan sesuatu. Seseorang sementara memikirkan sesuatu. Kita sekali ulang, ya. Jadi di gambar ini ada seseorang memikirkan sesuatu. Memikirkan sesuatu untuk apa? Memikirkan bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu disebut dengan prinsip ekonomi. Sudah ya? Oke. Sekarang kalian sudah mengamati gambar ini. Nah, kalau ibu juga sudah menyampaikan sedikit materi tentang di gambar ini. Ya. Jadi di gambar. Oke. Kalian sudah sedikit mendengar materi tadi. Sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Nah, duduk dalam bentuk kelompok.
Baik, pada kesempatan yang diberikan kepada saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apakah nasi salah satu kebutuhan primer? Ya, karena primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan salah satu primer adalah nasi. Nasi adalah makanan pokok bagi manusia. Apakah nasi tergolong dalam kebutuhan sekunder? Tidak, karena kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Apakah nasi juga adalah kebutuhan tersier? Tidak, karena nasi adalah makanan yang tidak butuh kemewahan, tapi butuh kenyang di perut. Apakah nasi juga tergolong dalam kebutuhan jasmani? Ya. Apakah nasi tergolong dalam kebutuhan rohani? Tidak, karena nasi tidak butuh kerohanian. Apakah nasi dibutuhkan sekarang? Ya, pada saat kita lapar, tidak mungkin lapar yang kita makan, kita rasakan, tertunda-tunda. Dan pastinya pada saat kita lapar, kita membutuhkan makanan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Masih ada lagi? Oke ya. Dari kesimpulan kegiatan kita atau materi kita pada hari ini, materi kita tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya. Nah, yang pertama itu adalah kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, kelangkaan itu di mana kondisi manusia membutuhkan suatu barang ya, misalnya bensin tadi. Nah, kebutuhan kita itu tidak terbatas, tapi persediaan barang itu terbatas. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ya? Nah, kita harus menggunakan sumber daya alam sesuai dengan sasaran. Nah, yang kedua, kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi agar kelangsungan hidup kita tidak terganggu. Apa saja yang kita harus penuhi? Yang pertama, makanan, pakaian, dan rumah. Dan yang ketiga adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang berikut itu adalah motif. Ya, motif itu adalah dorongan ya, atau kemauan dari dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir itu adalah prinsip. Ya, cara berpikir seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu ya. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Jadi materi kita pada hari ini ya sampai di sini ya. Sampai di sini. Minggu depan kita lanjut dengan materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya itu kita tutup kegiatan kita. Di situ ada evaluasi ya. Kalian buka buku evaluasi itu, ada soal di situ. Kalian kerjakan dan sebentar dikumpul ke ibu ya. Untuk ibu mengambil nilai kalian. Oke, sampai di sini.
kita akhiri